Namaku Dimas. Biasa aja, anak kampus semester akhir yang butuh refreshing dari skripsi yang gak kelar-kelar. Cerita ini sebenarnya gak pernah pengen aku ceritain ke siapa-siapa. Tapi setelah kejadian itu, rasanya aku harus. Biar kalian gak ngalamin hal yang sama. Jadi ceritanya, waktu itu aku dan 3 temanku, Rio, Raka, dan Naya, sepakat buat naik Gunung Ciremai. Jalur Palutungan jadi pilihan kita karena katanya lebih ramah buat pendaki pemula. Padahal ya, kita semua udah lumayan sering nguncak. Tapi entah kenapa, waktu itu pengennya yang santai-santai aja. Satu malam sebelum keberangkatan, kita nginep di rumah salah satu kenalan Rio di daerah Kuningan. Orangnya baik banget, namanya Mang Eman. Udah tua, tapi masih kuat banget naik turun bukit. Kalian hati-hati ya, jangan lewat batas, apalagi masuk hutan yang dibilang leuweung larangan itu. Kata Mang Eman sambil nasi kita teh panas. Itu tempat gak sembarangan orang bisa pulang kalau udah masuk. Kita semua cuma saling pandang lalu ketawa. Mikirnya itu cuma mitos buat nakut-nakutin pendaki. Ah Mang, paling juga buat bikin kita gak ngelantur jalur aja. Ya kan? Jawab Raka. Tapi wajah Mang Eman gak berubah. Serius, matanya kayak nyimpen sesuatu yang gak bisa diucapin. Saya cuma bisa ngingetin, kalau denger suara tangisan, jangan nengok. Dan jangan panggil siapa-siapa. Waktu itu aku ngerasa merinding sedikit. Tapi ya, balik lagi, kita anak-anak kota. Apa sih yang gak dianggap lucu? Pagi harinya, kita mulai perjalanan. Cuaca cerah banget. Ransel udah penuh logistik. Naya semangat banget bawa kamera. Katanya mau bikin vlog pendakian penuh cinta. Apalah itu. Perjalanan awal berjalan lancar. Kita ketawa-ketawa, ngobrolin mantan, kerjaan, sampai hal-hal receh kayak Indomie rasa baru. Tapi waktu udah masuk sekitar pos 3, suasana mulai berubah. Angin jadi lebih dingin, padahal matahari masih tinggi. Pohon-pohon juga makin rapet. Jalur kayak agak kabur. Dan suara hutan itu loh, sunyi banget, tapi kadang kayak ada yang bisik-bisik. Kalian denger gak? Tanya Ngaya pelan. Kita semua berhenti. Denger apaan? Tanya Rio sambil lepas kacamata hitamnya. Kayak suara nangis. Aku diem. Dan saat itu, aku juga denger. Sayup-sayup. Jauh, tapi jelas. Kayak suara cewek nangis. Wah, ini sih udah mulai gak lucu, bisik Raka. Tapi Rio malah ketawa. Alah, paling ada pendaki lain. Atau suara angin. Jangan baper, Nay. Tapi dalam hati, aku mulai gak enak. Aku buka kompas digital di HP. Anehnya, jarumnya muter-muter sendiri. Kacau, ini kenapa sih? Gumamku. Dan pas itu juga, kabut mulai turun. Padahal masih siang. Ayo cepet lanjut, pos 4 harusnya udah deket, ajakku. Kami lanjut jalan. Tapi, jalurnya mulai beda. Gak ada tanda jalur resmi. Raka sempat bilang kita kayak muter-muter di tempat yang sama. Astagfirullah, itu pohon bekas aku nulis pakai spidol kan? Katanya panik. Aku lihat, iya, ada tanda RN 2023 di batang pohon besar. Gila, kita muter. Tiba-tiba Rio berdiri diam. Dia natap ke semak-semak di kanan. Bro, itu siapa ya?
bisiknya. Kita semua nengok dan lihat sosok cewek berbaju putih berdiri sambil nangis. Tapi anehnya, wajahnya gak kelihatan. Rambutnya nutupin semua. Masya Allah, bisik Naya. Rio jalan pelan ke arah cewek itu. Mbak gak apa-apa, panggilnya. Aku langsung tarik tangannya. Woi, jangan. Tapi terlambat. Cewek itu nengok. Cepat banget. Dan wajahnya, ya Allah, kosong. Putih kayak kapas. Gak ada mata, hidung, mulut. Kayak topeng rata. Kita semua lari, gak tahu kemana. Yang penting lari. Setelah itu, kita nemuin tanah lapang kecil dan mutusin buat buka tenda di situ. Malam itu, kita diem. Gak ada yang berani ngomong. Naya udah nangis pelan. Raka sibuk baca doa. Rio duduk sambil tatap kosong. Aku coba nyalain HP buat lihat peta GPS. Tapi semua sinyal hilang. Jam juga mandep. 17 ayat 432 pa, gak berubah-ubah. Ada yang aneh sama tempat ini, kataku pelan. Naya jawab lirih. Kita masuk lowong larangan ya? Aku gak jawab. Tapi dalam hati, iya. Dan malam itu, suara tangisan itu kembali. Lebih dekat, seperti dari dalam tenda kita sendiri. Malam itu terasa kayak gak ada akhirnya. Udara makin dingin walau udah pakai sleeping bag dan jaket double. Tapi yang paling bikin gak bisa tidur, itu suara tangisan. Kadang dari kiri, kadang dari belakang tenda. Dan anehnya, gak ada suara binatang malam sama sekali. Gak ada jangkrik, gak ada burung hantu. Sunyi. Cuma tangisan. Raka yang biasanya sok tenang, mulai resah. Dia bangun tiap beberapa menit, nyalain senter, lihat-lihat luar tenda, terus duduk lagi sambil mulutnya komat kamit. Sementara Rio, dia duduk di pojokan tenda. Matanya kosong. Lah bilang sepatah kata pun sejak tadi. Naya masih di sleeping bag-nya, tapi aku tahu dia nggak tidur. Aku juga enggak. Jam HP-ku masih 17.43. Gak gerak sama sekali. Aku iseng nanya ke Naya, jam kamu jalan gak? Dia nunjukin layarnya. 17.43 juga. Aku gak ngerti lagi, Tim. Kita ini di mana sih sebenarnya? Suaranya pelan. Kayak mau nangis lagi. Pagi datang tanpa suara. Tapi anehnya, waktu keluar tenda, suasana kayak bukan pagi. Cahaya matahari ada. Tapi rasanya kayak jam 6 sore. Cahayanya muram, gak cerah. Dan udaranya tetap dingin. Raka berdiri sambil ngelus dagu. Gue yakin kita harusnya deket sama pos 4. Tapi ini kenapa malah kayak jauh banget? Aku juga bingung. Jalur pendakian udah gak jelas. Pohon-pohon makin padat. Dan semua arah kayak sama. Kita mulai jalan lagi dengan harapan nemu tanda-tanda jalur resmi. Tapi setelah 2 jam jalan kaki, nihil. Gue gak kuat kalau harus muter-muter kayak gini terus. Keluh Naya. Dan saat itulah, kita dengar lagi-lagi suara tangisan. Tapi kali ini, lebih dekat. Kayak cuma beberapa meter dari belakang. Rio tiba-tiba jalan duluan, tanpa ngomong. Matanya lurus, tatapannya kosong. Rio, woi, teriak Raka. Tapi dia terus jalan, masuk ke semak-semak yang tebal banget. Astaga, jangan pisah dong. Aku lari nyusul. Tapi pas aku buka semak-semak itu,
Ria udah nggak ada. Hah? Mustahil. Barusan dia masuk sini. Aku lihat sekeliling. Cuma hutan. Gak ada siapa-siapa. Tak semua panik. Cari Rio sambil teriak-teriak namanya. Tapi gak ada jawaban. Bahkan gaung suara kita sendiri kayak ditelan tanah. Beberapa menit kemudian, Raka nemu sesuatu. Jaket Rio tergantung di ranting pohon. Tapi yang aneh, jaketnya basah. Padahal gak hujan. Ada bau aneh, kata Naya sambil tutup hidung. Kayak bau anyir. Aku juga nyium. Bau amis. Darah. Kita harus keluar dari sini, kataku. Kita turun aja. Gak usah lanjutin naik. Tapi saat kita balik ke arah, jalurnya beda lagi. Kayak hutan ini ngatur kita. Gua rasa kita bener-bener udah masuk ke wilayah yang bukan buat manusia, gumam Raka. Kita putuskan buat jalan terus. Mungkin, siapa tahu nemu jalan keluar. Tapi makin jalan, makin banyak kejadian aneh. Naya sempat melihat sosok anak kecil duduk di atas pohon. Bajunya compang-camping, mukanya penuh luka. Tapi pas dia tunjukin ke kita, gak ada apa-apa. Raka nemu batu yang ada tulisan aksara Sunda kuno. Padahal, siapa yang bisa nulis di sini? Dan aku sendiri, beberapa kali ngerasa kayak ditarik sesuatu dari belakang. Tapi pas nengok, kosong. Puncaknya, waktu kita nemu gubuk kecil di tengah hutan. Gubuknya tua banget. Kayu-kayunya udah lapuk, tapi ada asap tipis dari cerobongnya. Tanda ada yang tinggal. Siapa yang tinggal di sini? Tanya Naya, setengah takut. Apa kita tanya aja? Mungkin bisa bantu kita keluar, kata Raka. Aku ragu. Tapi daripada muter-muter gak jelas, kita deketin pelan-pelan. Pintu gubuk itu setengah terbuka. Dari celahnya kelihatan ada kakek-kakek duduk di dalam. Punggungnya bungkuk, rambut putih semua. Dia diam aja. Tapi pas kita berdiri di ambang pintu, dia langsung ngomong. Kalian masuk tanpa izin. Suara itu berat, pelan, tapi bikin jantungku berhenti sebentar. Kami nyasar, kek. Kami pendaki. Teman kami hilang. Siapa yang suruh kalian jalan ke arah barat? Siapa yang suruh kalian panggil Mbak waktu lihat dia nangis? Dek, kami saling tatap. Banyak yang masuk. Nggak semua bisa pulang. Yang nangis itu bukan minta tolong, tapi nyari temen buat nemenin. Dia berdiri. Matanya kosong. Tatapan yang bukan milik manusia biasa. Kalian harus ninggalin satu. Apa? Suara Raka gemetar. Kalau kalian pengen keluar dari leuweung larangan ini, satu harus tinggal. Temani dia. Jadi bagian dari hutan. Seketika, hawa berubah. Tanah di sekitar kami jadi bergetar. Langit mendung padahal gak ada awan. Suara tangisan kembali muncul. Tapi sekarang ditambah suara tertawa kecil. Tawa anak-anak. Tapi jahat. Ayo kabur, aku narik tangan Naya. Tapi pas nengok ke belakang, Raka gak ikut. Dia diem dan perlahan senyum. Kalian aja yang keluar, gue yang tinggal. Raka jangan gila lo. Tapi dia cuma jalan pelan ke arah gubuk. Kakek itu berdiri menyambutnya, dan pintu tertutup dengan suara duk yang bikin bulu kuduk merinding. Dan hutan jadi sunyi lagi. Tapi jalan keluar tiba-tiba muncul. Jalur resmi
papan penunjuk ke pos 4. Aku dan Naya cuma bisa jalan pelan masih gemetar. Sesekali nyengok ke belakang. Tapi gubuk itu udah gak ada. Cuma hutan. Kosong. Sampai sekarang, aku gak ngerti gimana bisa keluar. Tapi waktu turun ke base camp, banyak yang kaget. Katanya, kita udah hilang 3 hari. Padahal, menurut kita, cuma semalam. Rio dan Raka gak pernah ditemukan. Bahkan tim SAR pun nyerah. Dan malam-malam tertentu, kalau kalian naik Gunung Ciremai lewat Palutungan dan denger suara tangisan di antara kabut, jangan tengok. Jangan panggil siapa-siapa. Sudah seminggu sejak aku dan Naya turun dari Gunung Ciremai. Tapi rasanya belum selesai. Pikiran ini kayak masih di atas sana. Kadang malam-malam aku kebangun karena mimpi buruk yang sama. Suara tangisan. Lalu suara Raka bilang, "Gue yang tinggal." Aku gak bisa terima. Dia sahabat gue. Harusnya kita selamat semua. Naya juga gak lebih baik. Dia sering melamun, suka ngelamun sambil bisik-bisik sendiri. Dan anehnya, sejak turun gunung dia sering mimisan tanpa sebab. Anehnya lagi, HP-nya kadang muncul notifikasi suara rekaman dari unknown number. Tapi pas dibuka, kosong. Cuma suara nafas dan tangisan samar. Aku coba cari jawaban. Nemu satu forum pendaki yang bahas soal Leuweung Larangan. Katanya, itu bukan cuma hutan biasa. Itu wilayah pamali. Dulu, zaman penjajahan, ada desa kecil yang dihancurkan Belanda karena dianggap sarang pemberontak. Semua penduduknya dibakar hidup-hidup. Satu keluarga berhasil kabur. Ayah, ibu, dan seorang anak perempuan bernama Laras. Tapi kabarnya, Laras hilang di hutan saat kabur. Beberapa warga pernah dengar suara tangisan anak kecil di sekitar hutan setelah kejadian itu. Sejak saat itu orang-orang percaya hutan itu dikutuk. Siapapun yang masuk tanpa izin atau nggak sopan bakal dicari sama si penangis. Laras bukan anak kecil lagi, tapi arwah yang terus mencari teman dan menggoda pendaki. Kalau sampai kita sapa atau dekati, dia bakal ikuti sampai seseorang dipilih buat jadi temannya. Dan yang lebih serem, yang pernah keluar hidup-hidup, kayak aku dan Naya, katanya belum tentu sepenuhnya keluar. Karena terkadang yang keluar cuma raga, bukan jiwanya. Hari ke-7, Naya ngilang. Aku datang ke rumahnya karena dia gak balas chat atau angkat telepon. Ibunya bilang, tadi pagi Naya keluar, katanya mau ke base camp Palutungan. Astaga. Aku langsung ngejar. Di base camp, benar, ada satu catatan tamu baru. Tulisan tangannya jelas tulisan Naya. Tapi anehnya, dia nulis, "Aku balik karena belum pamit. Aku harus ketemu Raka." Gue langsung naik, gak mikir. Bawa carrier seadanya, sendiri, karena satu hal yang terus menghantuiku. Raka bilang dia tinggal, tapi gak pernah bilang kenapa. Apa dia tahu sesuatu? Apa dia bukan dikorbankan tapi memilih sendiri? Tengah malam, kabut turun di pos 3, tapi aku terus jalan. Sampai akhirnya,
Aku nemu lagi jalur itu. Jalur yang dulu kita lewati. Jalur yang gak masuk akal. Tapi aku bisa rasakan. Ini arahnya benar. Aku melangkah masuk. Langkah pertama kayak biasa. Langkah kedua, semua jadi gelap. Bukan malam. Tapi gelap yang gak punya sumber cahaya sama sekali. Aku nyalain senter. Tapi cahayanya kayak diserap udara. Tiba-tiba, di ujung jalur, aku lihat sosok berdiri. Naya. Tapi bukan Naya yang aku kenal. Matanya kosong. Bibirnya berdarah. Dia berdiri kayak patung, lalu ngomong dengan suara pelan, tapi dalam. Kamu balik? Tapi kamu gak bisa bawa mereka semua pulang. Kamu juga udah diincar. Aku deketin, tapi tiap aku maju satu langkah, dia mundur satu langkah. Lalu hilang ke balik kabut. Aku kejar, dan aku tiba-tiba ada di tempat itu lagi. Gubuk tua. Tapi kali ini, bangunannya seperti baru direnovasi, lampunya nyala. Ada suara musik Sunda lembut dari dalam. Tapi juga suara tangisan. Tangisan yang sudah sangat aku kenal. Aku ketuk pintu. Tapi terbuka sendiri. Di dalam, Raka duduk di lantai, dikelilingi lilin. Wajahnya kurus, matanya cekung. Tapi dia senyum. Lo datang juga, Dim, katanya. Lo, kenapa lo tinggal? Dia diam sebentar, terus berkata, gue ngelinunin kalian bro, tapi ternyata bukan gitu caranya. Apain maksud lo? Lo inget suara tangisan pertama itu? Itu bukan Laras, itu satu dari banyak yang sebelumnya juga dipilih. Yang pernah kayak kita. Ada yang jadi, ada yang gagal. Laras itu cuman alat yang sebenarnya tinggal di hutan ini lebih tua, lebih kelaparan. Dia berdiri, badannya gemetar. Gue dengar suara-suara tiap malam. Mereka bilang satu dari kita harus terus tinggal. Kalau enggak, kita semua bakal dijemput di dunia luar. Aku mundur. Gue mau bawa lo keluar. Dia geleng kepala. Udah gak bisa, Dim. Gue bukan Raka lagi. Tapi lo bisa pergi kalau lo tahu nama asli arwah yang nangis. Suara tangisan makin keras. Dari balik dinding sosok perempuan kecil muncul. Tapi wajahnya bukan anak kecil. Wajahnya seperti dua wajah tumpuk. Satu polos, satu rusak. Laras. Tapi bukan Laras biasa. Ini arwah yang udah berubah. Karena ditinggal sendirian di hutan selama puluhan tahun. Dan tiba-tiba aku ngerti. Laras adalah nama pemberian orang tuanya. Tapi nama lahirnya Larambi. Nama asli dari bahasa kampung tuanya. Aku bisikan itu pelan. Larambi, kamu udah gak sendiri. Kamu bisa tenang. Tangisan berhenti, gubuk bergetar, lilin mati. Raka tersenyum terakhir kali. Terima kasih bro. Dan semuanya jadi putih. Aku kubangun di base camp, dikelilingi orang. Ternyata aku ditemukan pingsan dekat jalur resmi, sendirian. Tapi yang bikin aku gak bisa tidur lagi, saat buka HP ada satu foto baru di galeri. Foto kabut. Tapi di ujung kabut itu ada sosok Raka, berdiri, senyum, dan seorang anak kecil gandeng tangannya. Sudah 2 minggu sejak aku sadar di base camp. Secara fisik, aku baik-baik aja. Tapi jiwaku, enggak. Kayak ada yang hilang. Rasanya kosong. Seperti separuh dari aku masih tertinggal di hutan itu. Setiap malam, aku masih dengar tangisan. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepala. Yang lebih aneh, aku mulai bisa lihat hal-hal yang gak bisa dilihat orang biasa. Contohnya, waktu aku lewat taman dekat rumah, aku lihat ada anak kecil duduk di ayunan. Baju putih, rambut panjang, dan dia nangis. Tapi pas aku tanya orang lain, kalian lihat anak kecil itu?
Mereka jawab, "Mana? Gak ada siapa-siapa." Aku mulai tanya-tanya ke orang pinter. Sampai akhirnya ketemu sama Mang Endi, kuncen tua di desa kaki Gunung Ciremai. Wajahnya kaku, penuh kerutan. Tapi sorot matanya tajam kayak tahu aku udah kelewatan garis. Begitu aku ceritain semuanya, dia diem. Lama. Lalu bilang, "Anaking, arwah yang menangis itu sudah nancep di dirimu. Kamu udah masuk wilayah larangan. Bukan cuma raga, tapi batinmu juga nyentuh batas yang gak boleh disentuh." Aku nanya, "Tapi aku udah selamat, Mang. Bahkan aku nyebut nama aslinya. Harusnya udah selesai kan?" Mang Endi geleng kepala. "Masalahnya bukan kamu nyebut namanya. Masalahnya kamu udah diakui, udah dipilih." Dek, dulu yang kayak kamu pernah ada, pendaki juga. Mereka ngira udah selamat, tapi satu persatu hidupnya pelan-pelan hancur. Bukan karena hantu, tapi karena hatinya dimakan rasa bersalah dan gangguan halus yang makin kuat. Dan arwah itu, Sila Rambi, dia udah gak sendiri. Dia bawa kamu ke dimensi mereka. Sekarang, bagian dari jiwamu gak ada di dunia kita. Aku makin sering mimpi buruk. Bukan mimpi biasa. Aku mimpi Raka duduk di hutan, deket api unggun. Tapi dia ngomong sambil matanya bolong. "Lu cuma punya 2 pilihan, Dim. Balik dan tinggal selamanya, atau hidup di dunia ini, tapi lu bukan lo lagi." Dan tiap pagi setelah mimpi itu, aku bangun dengan tangan penuh tanah. Tanah basah. Seolah aku menggali sesuatu saat tidur. Ibuku sampai nangis. Dia bilang aku tidur sambil melantur jalan-jalan keluar rumah. Dan ngomong, "Gue belum pamit. Gue masih di sana." Aku takut. Tapi aku gak mau nyerah. Aku balik lagi ke Mang Endi. Aku bilang, "Mang, tolongin saya. Saya gak mau hidup kayak gini. Saya cuma mau normal." Mang Endi narik nafas. "Kalau kamu sungguh niat, kamu harus tutup semua jalur yang terbuka. Tapi caranya berat. Kamu harus kembali ke tempat itu. Bukan buat nyelamatin siapa-siapa, tapi buat nasi sesuatu." "Nasi apa?" Dia menatapku lama. "Nyawa." 3 hari kemudian aku naik lagi. Kali ini gak sendiri. Mang Endi ikut. Juga satu orang bernama Tesri, juru kunci batin, perempuan parubaya yang katanya bisa komunikasi dengan arwah halus. Kami jalan diam-diam, jalur resmi. Tapi begitu masuk kawasan pos terakhir sebelum puncak, kami belok lagi. Dan jalur itu kali ini beda, lebih sunyi, lebih dingin, gak ada burung, gak ada angin. Tapi di setiap langkah, aku bisa dengar suara yang makin jelas. Tim, kamu balik. Udah waktunya." Kami sampai di gubuk tua itu. Tapi kali ini bentuknya rusak. Seperti terbakar setengah. Kayak dicampur 2 dimensi. Antara dunia nyata dan dunia mereka. Teh Sri mulai duduk bersila. Pakat kemenyan. Baca doa. Mang Endi mulai bacain mantra Sunda kuno. Suaranya berat, bergetar. Sementara aku berdiri di tengah lingkaran tanah. Di sekelilingku, bayangan-bayangan mulai muncul
ada sosok Raka. Tapi bukan Raka seperti biasa. Wajahnya remuk. Tapi dia senyum. Lalu ada Larambi. Bukan anak kecil. Tapi sosok hitam tinggi. Matanya putih semua. Dan dia menangis. Air matanya bukan air, tapi darah. Aku hampir pingsan, tapi Teh Sri teriak, "Jangan kasih takutmu, kalau kamu takut, dia makin kuat." Aku bertahan. Lalu bilang, pelan, "Larambi, aku gak bisa temenin kamu. Tapi kamu gak sendiri. Banyak yang doain kamu. Udah cukup kamu nangis. Udah cukup kamu nyari korban." Tangisannya makin keras. Gubuk bergetar. Tapi aku terus berdiri. Ku pejamkan mata. Dan saat itu, semuanya hening. Gubuk lenyap. Bayangan hilang. Aku roboh. Pingsan. Aku bangun lagi. Kali ini di rumah sakit. Dokter bilang aku ketemu di bawah jalur pendakian bareng 2 orang tua yang katanya pendeta dan dukun. Tapi anehnya, setelah kejadian itu, hidupku balik normal. Gak ada suara tangisan, gak ada mimpi buruk. Tapi saat aku buka HP, semua foto lama pendakian itu hilang. Kecuali satu. Foto terakhir di atas gunung. Kami bertiga. Aku, Raka, dan Naya. Tapi sekarang, wajah Raka digantikan oleh sosok hitam kabur. Dan Naya gak ada. Hanya 2 orang dalam foto itu. Aku dan bukan siapa-siapa. Beberapa hari setelah kejadian ritual itu, aku mencoba hidup normal. Tapi ada satu hal yang gak bisa aku terima. Naya, dia masih hilang. Dan anehnya, gak ada satupun yang ingat dia pernah ikut pendakian. Bahkan keluarganya bilang, anak kami udah meninggal 3 tahun lalu. Dia kecelakaan waktu naik gunung. Sama temennya yang namanya Raka. Aku yang selama ini merasa jalan bareng mereka, tertawa bareng mereka, justru sekarang tak tahu siapa yang benar-benar nyata. Aku balik cek semua rekaman, semua chat grup, dan makin serem. Semua chat dari Naya hilang. Chat yang ada cuma aku dan Raka. Bahkan foto yang aku kira bertiga di atas gunung, cuma ada aku sendiri. Gak ada Raka, gak ada Naya. Cuma aku berdiri, senyum. Tapi bayanganku panjang kayak 2 orang. Aku datangin lagi Mang Endi. Aku tanya, "Mang, sebenarnya yang ikut naik gunung sama saya siapa?" Dia lama terdiam, lalu menjawab, "Anak King, kamu dari awal naik sendirian. Itu sebabnya kamu masih hidup. Yang lain, mereka bukan ikut kamu,
tapi mereka manggil kamu. Setelah semuanya, aku mencoba terima. Tapi dalam hati ada sesuatu yang tak selesai. Kayak bagian dari diriku belum ngerti kenapa semuanya terjadi. Lalu suatu malam, aku dapat kiriman paket tanpa nama. Isinya kamera digital tua. Aku nyalain. Ada satu folder di dalamnya. Ciremai 3 orang. Tangan aku gemetar. Satu persatu, aku buka fotonya. Aku, Raka, Naya, berdiri di pos 2. Normal. Di depan tenda, ada bayangan hitam di belakang Naya. Di gubuk hutan, foto blur. Tapi wajah Naya terlihat panik. Foto terakhir, hanya aku. Berdiri di depan gubuk yang setengah terbakar. Mataku terbuka lebar. Tapi mulutku tersenyum. Aku langsung matiin kamera. Tapi saat aku menoleh ke cermin, bayanganku tidak ikut bergerak. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Bukan aku yang selamat. Bukan aku yang keluar dari hutan. Beberapa bulan berlalu. Di Gunung Ciremai, seorang pendaki tersesat. Dia bercerita melihat seseorang berdiri di jalur larangan, melambai ke arahnya, mengenakan jaket gunung, wajah ramah. Tapi matanya kosong. Orang itu bilang, "Ayo sini, aku temenin. Jalur ini lebih cepat." Tapi sebelum pendaki itu ikut, dia merasa ada yang narik bajunya dari belakang. Seorang porter tua dari base camp berteriak, "Jangan ikutin dia, itu Dimas. Dia pendaki yang gak pernah pulang."